kita sedang dalam kondisi sendiri, butuh teman curhat, Allah sebaik-baik tempat curhat. Butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong. Butuh kebaikan, Allah memiliki segala kebaikan. Butuh jalan keluar, Allah lah yang satu-satunya yang punya jalan keluar dari semua kebuntuan hidup kita. Makin banyak masalah, makin dekat sama Allah. Gak apa-apa kalau kita ngerasa, saya mah gak pede dekat sama Allah. Kenapa? Saya banyak dosa. Kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa. Gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbi, saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya. Deketin Allah dengan minta ampun. Gak pede datang ke Allah. Kenapa? Soalnya takut ngecewain Allah. Kan kita udah minta, nanti Allah ngasih. Udah gitu, namanya manusia kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah, balik lagi dia. Jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi, kan suka gitu. Karena kita masih kayak ragu sama kemampuan kita. Saya bisa gak ya istiqomah? Saya bisa gak ya taubatan nasuha? Daripada nanti saya udah minta sama Allah, Allah tahu banget kalau saya itu masih labil, kan gak enak. Udah gak apa-apa, kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah. Dosa lagi, datang lagi sama Allah. Kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun pada Allah. Allah mah gak pernah putus asa. Gak ada kalimat satupun di Al-Quran dan hadis Allah bilang gini, saya gak akan ngampunin dosa kamu lagi. Kenapa? Udah 3 kali saya ampunin, kamu ulangi. Gak pernah Allah ngomong kayak gitu. Baik di Al-Quran gak pernah, di hadis gak ada. Baik hadis Nabi gak ada, hadis Qudsi juga gak ada. Gak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama, ya diampunin. Datang kedua, ya udah deh. Datang ketiga, ini terakhir ya. Allah gak pernah ngomong gitu kan. Pas yang keempat, tidak ada maaf bagimu. Gak ada Allah ngomong kayak gitu. Selalu, wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tuh baik banget loh sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar panggil nama, ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya ayah abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah manggilnya Muhammad. Aisyah, ini kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, istri celaka nih, durhaka segala macam, keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil nggak pernah ngeluarin, kita yang nggak punya dalil suka ngeluarin, kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, gak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk. Enggak. Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah gak mau pakai hadis, gak mau pakai ayat. Kita kalau lagi marah, ayat hadis keluar semua tuh. Jadi taklim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah ntar saya keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di ta'lim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa masih manggil abdi, ibadi kalau yang banyak mah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, sama kayak ibu manggil ya Bunaya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah nggak kehitung, udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, kalau sekarang narkoba, dia pokoknya durhaka, ninggalin sholat, semuanya dia lakukan, termasuk perdukunan, syirik. Tapi Allah masih bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya?
La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba, gak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah berzina ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah? Kalau kita punya masalah, adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah? Makanya Musa tahu hal itu. Dia labil memang, dia anak muda dan itu wajar. Tapi dia tahu dan yakin satu kebaikan, bahwa selabil apapun, sebanyak apapun kesalahannya, dia selalu datang dan mengatakan Rabbi. Lalu mengakui kesalahannya. Zalamtu nafsi ya Rabbi. Salah lagi, bilang lagi Rabbi zalamtu nafsi, ini gimana nih ya Allah, saya salah melulu. Salah lagi ya Allah, salah lagi deh. Salah lagi ya Allah, salah terus. Salah lagi ya Allah, tolong dong, saya pengen berubah. Terus aja gitu. Jangan datang kepada manusia. Makin sering kita datang kepada manusia, kita makin rendah. Makin sering kita datang kepada Allah, kita makin tinggi. Datang lagi, datang lagi. Gimana cara datangnya? Gak susah datang sama Allah tuh, gak perlu dicari. Gak ada cerita Allah lagi lowbat, gak ada. Kalau manusia kita japri, kita telepon lagi lowbat, dia nggak akan. Atau lagi enak-enak telepon, tiba-tiba mati teleponnya. Gara-gara kita teleponnya pakai WhatsApp call. Jadi kalau ada masuk telepon yang keputus gitu kan ya, cari yang gratis. Kalau ke Allah mah gratis dan nggak akan keputus. Call Allah mah gratis, tinggal gini doang nih. Jadi teleponnya nih, telapak tangan kita ini adalah gadgetnya. Gini nih. Tekan nomornya gimana? Tekan nomornya tuh tinggal ngomong, nggak perlu ditekan-tekan. Ngomong aja Rabbi, udah langsung terhubung tuh. Kan cepat banget. Kayak ada telepon gitu ya. Nama istri saya Sarah. Sekarang dia ada di atas. Saya kayak misalnya saya mau nelpon istri saya, terus saya nyalain handphone. Sarah, halo. Dia manggil saya Albi. Albi itu artinya kekasihku. Albi gitu kan. Ada nggak telepon kayak gitu? Bisa nggak? Ada ya. Cuma jarang, saya juga nggak bisa nih, nggak tahu cara nyetelnya. Jadi kalau mau nelpon istri kita, istriku, langsung calling gitu, dan dia langsung ngangkat, nggak lama-lama. Kita nunggu lama kok nggak diangkat-angkat. Alasannya lagi, kenapa sih nggak diangkat-angkat? Maaf tadi lagi di kamar mandi, misalkan, suka gitu tuh. Allah mah nggak ada cerita gituan. Miss call 10, yang ke-11 baru diangkat, nggak ada tuh. Allah mah nggak ada miss call, nggak ada disconnect, nggak ada sinyal jelek, nggak ada habis pulsa, nggak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal. Gak ada yang kayak gitu-gituan. Kalau Allah mah tinggal bilang Rabbi, ya abdi, labbaik ya abdi, aku terima apa yang kamu butuhkan ya abdi. Sebutin gitu. Allah tuh gitu, cuma kitanya gak mendengar dengan lisan, dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung yakinnya hambaku, prasangka hambaku. Gimana perasaan hambaku? Kalau kalian yakin aku mendengar dan mengijabah, aku pasti mendengar dan mengijabah. Kan gampang mah, Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah, Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita ngerasa doa kita gak diijabah, jangan salahin Allah, kok Allah gak ngijabah. Salahin diri kita, kenapa kita gak yakin Allah mengijabah. Yakin kok, kalau yakin ngapain dipertanyain. Kalau kita yakin jangan dipertanyakan. Karena Allah pasti tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya.